Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ada di tempat ini bahkan ada di rumah yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita supaya hari ini berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Saya panggilkan untuk doa pembukaan Pak Nugroho. Mari kita satu hati dalam doa. Bapak kami di surga, di ibadah yang kedua ini kembali kami hampiri tata suci-Mu. Amin. Dengan pujian syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kami mohon pengurapan dari Maha Tinggi tetap mengalir dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa. Pengurapan tetap terjadi kepada mereka ya Bapak. Biarlah Roh Kudus yang menuntun mereka sepanjang perjalanan ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Bapak, kami juga serahkan hamba-Mu yang mengambil bagian dalam menyampaikan firman Tuhan. Bapak, biarlah firman-Mu yang disampaikan sungguh-sungguh dapat mengubahkan kehidupan kami. Amin. Dapat kami mengerti. Tentulah tidak semudah begitu. Kami mohon Roh Kudus tetap menuntun kami menuju apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat hambanya. Mari saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari berdiri. Akan memulai penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas segala kebaikan dan kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuja, ditinggikan, diajukan. Biarlah segala yang berapa menyembah-Mu Tuhan. Biarlah segala yang berapa muliakan nama-Mu. Haleluya. Mari kita ke pujian kita. Mari kita katakan hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, katakan hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana. Dan mengerti jalan pahitnya kenyataan dan
tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Hanya Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. mari kita angkat pujian ini dari awal. Saat tiada jalan, Hadapi persoalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Katakan banyak Yang kenyataan dan tak mampu dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. katakan Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. katakan Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. katakan dengan lembut. Hanya nama Yesus, Panggil namanya hanya nama yang sanggup menolong kita. Yesus, Dia sanggup memberi pengharapan. nama Yesus, Dia sanggup memberi kepastian dalam hidup kita. berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Katakan lagi. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, Hanya Mu Yesus yang sanggup menolong kami. hanya nama Hanya nama-Mu Tuhan yang sanggup memberkati kami. berikanku pengharapan.
setia. Sembah Dia, agungkan namanya. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia. Pastikan engkau berjumpa dengan Dia hari ini. Haleluya. Tidak ada angkat suaramu, sembah Dia. Dia yang sanggup menolongmu. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Tuhan khusus. Katakan sesuatu buat Tuhan. Percaya Dia ada di sini. Dialah yang luar biasa. Hanya nama Yesus yang sanggup menolong kita. Tiada lain di dunia ini yang sanggup menolongmu dan tapi nama Yesus yang sanggup. Engkau ada saat ini, tempat ini, semua karena kebaikannya. Hanya nama Yesus, panggil namanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Berikan harapan. Berikan ku kepastian. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. 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 Salam. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita katakan kita dipilih. Mari kita sama-sama bersukacita.
Sebab kita umat pilihan Tuhan. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Saya dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Silakan duduk, saudara. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu 1 kali. Sudah semua dapat amplopnya? Nanti yang bertugas, saya panggilkan hambanya untuk berdoa, Pak Salih. Dan yang menunggu persembahan, Pak Lindon dan Bapak Demetrius. Bapak Ibu, kita berdoa. Bagimu segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu, hadirat-Mu pagi siang hari ini Bapak. Kami sangat bersyukur, berterima kasih punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, kami sudah memuji, memuliakan, mengagungkan, bahkan menyembah Engkau Bapak. Biarlah itu semua berdoa harum di atas tatamu Bapak. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Bapak. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, maupun belum sempat memberi Bapak. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir di kehidupan kami Bapak. Terima kasih buat semuanya Bapak. Dan hari ini Bapak, Engkau juga berkati hamba-hamba-Mu yang melayani kantong persembahan. Engkau pakai hidupnya dengan dahsyat Bapak. Terima kasih buat semua Bapak.
Sebentar juga kami mendengar firman Bapa. Biar firman itu tertanam dalam hidup kami Bapa. Biar firman itu menjadi pelita bagi kehidupan kami Bapa. Sehingga hidup kami semakin hari semakin diberkati Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap memberikan yang terbaik. Biarlah itu merupakan persembahan yang terbaik bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kasih buat hambanya, mari kita akan pujian kita, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari dan berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari dan berganti malam, aku diberkati. katakanlah yang Aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari sang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, Sepanjang hidupku diberkati. bila bangun pagi hari sang berganti malam, aku diberkati. Katakan lagi, Aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Terima kasih untuk persembahan saudara. Biarlah Tuhan yang memberkati. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita. Biar saat ini firman Tuhan itu dapat bertumbuh berakar dalam hati kita. Amin. Mari kita akan pujian kita. Kau yang terindah. Yesus. Kau yang terindah di dalam hidupku, di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Kasih setiamu kepadaku, Katakan kau yang termanis. kau yang termanis di dalam hidup ini. Katalah Tuhan yang seperti Engkau, besar setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya aku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan
Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. katakan ku sembah Kau. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada kan berteduh menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. katakan lagi ku sembah. Sembah Kau, Serahkan kepada hamba-Nya. Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Katakan ku Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Hanya Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sanjung di dalam setiap kehidupan kami. Tiada Tuhan selain Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang telah rela memberikan nyawanya, tergantung hina di atas kayu salib untuk menebus, memberikan kami keselamatan. Hanya Yesus Tuhan di dalam kehidupan kami yang layak kami tinggikan. Hanya Yesus Tuhan yang layak kami agungkan. Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau Allah yang telah memberikan kami roh sukacita di saat di pertengahan ibadah kami Tuhan. Kami telah memuji mengagungkan nama Tuhan melalui pujian kami. Kami telah membawa korban syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saat kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar pesan-pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Buka hati kami, buka telinga pendengaran kami, buka pemikiran kami Tuhan. Sehingga kami boleh dapat menerima setiap kebenaran firman yang ditaburkan pada siang hari ini. Amin. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu Amin. untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi umat-Mu pada siang hari ini.
Sehingga setiap kebenaran yang ditaburkan boleh memberkati kami semua. Amin. Baik yang mendengar maupun yang menaburnya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Shalom. Tuhan. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gereja kita sudah menjadi bertambah usia dari yang tidak ada apa-apa sampai saat ini dengan apa yang ada pada saat ini. Usia yang ke-12. Ya. Kalau kita melihat 12 tahun yang lalu, kayaknya hanya ini. Yang ini nih. Kalau nggak salah ya Bu, di tengah-tengah ini. Kamar di situ, dapur di situ, kamar mandi di situ, ibadah Sabtu ceria di situ. Atasnya atap-atap dari yang ya gitulah. Ya gitulah. Ya gitulah. Terus pagarnya bambu-bambu gitu, bilik-bilik, bilik-bilik. Kalau hujan di atasnya ada plastik-plastik lebar-lebar. Jangan buka rahasia lah. Bukan membuka rahasia Pak, tapi melihat Oh, haleluya. yang awalnya seperti apa, sampai saat ini jadinya seperti apa. Amin. Itu, jadi dengan bertepatan usia yang ke-12 tahun ini, gereja kita telah bertumbuh menjadi seorang remaja, ya. Di sini ada Ratna, ada siapa cucunya, Abigail. Itu dia remaja menuju dewasa, ya. Begitu juga firman Tuhan pada siang hari ini, saya kasih tema kedewasaan dalam Tuhan. Amin. Kedewasaan rohani bukan diukur berapa lama saya beribadah, berapa lama saya menjadi seorang Kristen. Kedewasaan itu, kedewasaan dalam Tuhan bukan diukur dari dalam rahim ibu saya sudah jadi Kristen. Bukan itu. Tetapi kedewasaan diukur bagaimana hidup berprinsip dengan firman Tuhan. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, gereja kita saat ini sudah berusia 12 tahun. Jika kita melihat dari sudut pandang pertumbuhan seorang manusia. Gereja kita ini bertumbuh menjadi remaja-remaja gadis yang cantik. Pemuda-pemuda remaja dari anak-anak laki-laki yang ganteng. Mantap. Ya. Di usia yang 12 ini, dia bukan anak bayi lagi. Bukan anak-anak lagi. Yang seringkali melanggar prinsip. Kalau cucu saya umur 2 tahun 4 bulan, kalau kita bilang, Kai nggak boleh gini ya, Kai nggak boleh gini ya. Tapi dia melanggar apa yang kita bilang nggak boleh untuk mendapatkan sesuatu. Itu anak-anak, namanya anak-anak batita, ya. Gereja kita ini bukan batita lagi, bukan balita lagi, bawah 3 tahun, bawah 5 tahun. Tetapi dia sudah menuju kedewasaan. Ya. Sudah menuju dewasa, bertumbuh menjadi dewasa. Bukan gereja kita saja yang berkembang. Bukan gereja kita saja yang bertumbuh. Dari bilik sampai permanen, dari panas, nggak ada AC, nggak ada kipas, kipasnya pun boleh Casio ya Pak? Ya, betul. Kasih orang. Ya, semua merek Casio. Ini dari awal.
mimbar ini sampai saat ini. Mereknya Casio. Perlu dilem biru, Pak. Kita gereja sudah bertumbuh. Bukan gerejanya saja yang harus berkembang. Tetapi jemaatnya pun harus bertumbuh menjadi dewasa. Ya, kita bukan saudara dan saya bukan anak-anak lagi. Saudara dan saya bukan balita lagi. Tetapi sudah menuju kedewasaan. Kedewasaan di dalam Tuhan. Ya. Maka dari itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sikap orang yang dewasa. Kalau sikap anak kecil itu merengek, nangis. Mau apa-apa gak dapet, nangis, ngambek, marah-marah. Kalau orang yang sudah dewasa, tidak lagi seperti itu. Tidak lagi marah-marah, tidak lagi pakai ngambek-ngambek. Kadang-kadang, maaf, di sini nggak ada. Gembala sidangnya aja digambekin. Pendeta-pendetanya, majelisnya, penatuanya diambekin. Di sini nggak ada. Nggak ada yang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita sudah menjadi dewasa, kita rela ditegur. Ya, kalau ada apa-apa, jangan ngambek. Kalau firman Tuhan yang nyerempet, tuh Bu Esther kalau khotbah, bla 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 bla. Tuh kalau pagem, kalau saya mau melihat, ini pribadi saya. Mobil Grand Max baru datang. Saya saat itu kaki saya sakit. Dan ada beberapa jemaat. Saya kan duduk di depan. Kalau pulang ibadah saya diantar. Khususnya doa pengurapan, doa WBI, itu malam. Itu saya diantar. Dan saya hanya bisa duduk di depan. Ya, di belakang kan agak tinggi. Jadi kaki saya untuk begini nggak bisa. Ya, jadi pagem lihat kondisi saya, itu saya dipersilakan duduk di depan. Ada beberapa yang jemaat yang bilang, saya kan bugem duduk di tengah. Dibilang saya mau menguasai. Ya intinya seperti itu. Masa bugem duduk di depan, di belakang saya duduk di tengah. Saya dan pagem bugem sudah lebih dari 20 sekian tahun. Jadi untuk saya mengambil pagem dari bugem itu tidak mungkin. Iya. Enggak, ini kenyataan. Yang diomonginnya seperti itu. Iya. Dulu seperti itu. Saya secara manusia, saya sakit hati. Saya kan kenal mereka bukannya baru. Dari ini aja lahir, saya menunggui mereka loh. Bulak-balik ke bidan. Bidannya dekat rumah saya. Enggak bisa, harus dioperasi, jadi kita ke Budi Kemuliaan. Bermalam saya di Budi Kemuliaan, si Marcel lahir. Iya. Sama gendutnya. Enggak, ini bukan kita apa ya? Karena kami seperti keluarga. Amin, amin. Jadi enggak ada lagi pagem pulang dari kantor Cengkareng Kamal. Dulu bilangnya kantornya di Cengkareng Kamal. Kalau mau ibadah tengah minggu hari Kamis, datangnya ke rumah. Mandi dulu ya Bu. Kalau saya saat itu kan Pak Nugroho masih kerja, belum pulang. Tinggal saya dengan anak-anak.
Kalau saat seperti itu, bisa aja orang bergosip ria terhadap saya dan Pagem. Bisa loh. Tapi karena jemaat kita yang dulu, itu enggak seperti itu. Hanya di sini yang saya dengar seperti itu, untuk pribadi saya. Sakit hati saya secara manusia. Kecewa, iya. Tetapi kita bukan anak kecil. Kita dewasa. Jadi tidak lagi memperbesar hal-hal yang pepesan kosong ya. Kalau saya bilang nggak ada artinya, ngapain diributin. Padahal kalau secara manusia saya kecewa. Sampai detik ini jemaat itu ada. Sampai saat ini masih ada. Dan kami berbaik. Ada. Tapi saya nggak kecewa. Walaupun sedikit. Mungkin kok bisa ngomong gitu ya. Saudaraku yang terkasih. Kalau kita menjadi orang yang dewasa. Kita harus tidak gampang ngambek ya. Jangan firman Tuhan nyinggung sedikit kecewa. Di sini nggak ada. Pindah gereja, ya. Kadang-kadang ngomong sedikit, bla 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 bla. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gereja bertumbuh, jemaatnya pun harus bertumbuh menjadi dewasa. Tidak ada lagi yang ngambek-ngambek. Tidak ada lagi yang kecewa-kecewa. Tidak ada lagi yang keserempet dikit langsung bla 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 bla. Tidak ada lagi. Mulai detik hari ini ya. Karena gereja kita sudah berusia 12 tahun. Sudah dewasa. Jemaatnya pun harus dewasa. Dewasa di dalam Tuhan. Ya. Datang beribadah. Jangan sakit dikit. Saya nggak dibesuk. Saya nggak begini. Pagemnya cuek sama saya. Karena saya susah, yang kaya aja, yang berduit aja yang diperhatikan. Ada atau ada? Kalau orang yang dewasa, dia sudah harus bisa fokus dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Fokus dalam beribadah. Tidak lagi ngambek-ngambek, tidak lagi firman Tuhan sedikit melenceng, keras, marah, ngambek. Hal itu tidak lagi terjadi di antara kita, ya. Kita sudah menjadi dewasa untuk menuju kesempurnaan seperti Kristus yang adanya sempurna. Ya, kita fokus dengan kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tidak lagi kita yang pelayanannya dia lagi. Gue mah nggak disuruh-suruh, gue mah nggak ditugasin. Tidak ada lagi hal yang seperti itu ya. Mari saudaraku kita boleh bertumbuh menjadi dewasa. Ya, karena kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Ya. Kita boleh baca dalam kitab Ibrani 5 ayat yang ke-12 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras.
Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ya. Amin. Makanan keras di sini, bicara makanan keras, bukannya seperti kurang lebih ayam goreng kita kasih ke cucu saya yang umur 2 tahun 4 bulan. Biar bagaimanapun kita harus kobet-kobet sedikit gitu, halus-halus, baru dia bisa makan. Kalau kita kasih begini, mana mungkin dia bisa gigit begitu. Bukan bicara hal yang jasmani. Tetapi makanan keras bicara tentang memindahkan level dari anak-anak menjadi kedewasaan. Saudara dan saya bukan anak-anak lagi. Kedewasaan tadi saya katakan, kedewasaan rohani bukan diukur berapa lama saudara jadi Kristen. Opung saya sudah Kristen, saya pun Kristen. Bukan diukur dari situ. Seorang yang menjadi dewasa diukur dari bagaimana hidup berprinsip sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Makanan keras bukan bicara secara jasmani, tetapi berbicara bagaimana cara memindahkan level anak-anak ke level yang lebih dewasa. Saudaraku yang terkasih, salah satu ciri anak-anak seringkali melanggar. Dibilang, Marcel, kamu gak boleh keluar ya. Dia keluar. Kamu gak boleh berantem ya. Dia berantem. Itu anak-anak. Tetapi kalau kita yang sudah dewasa, sebelum bertindak, kita berpikir dulu. Jika saya melakukan A, sebab akibatnya bagaimana? Seperti itu ya. Jika kita mau melakukan sesuatu, kita harus berpikir dulu. Kalau saya bertindak begini, nanti akibatnya bagaimana? Nanti teman-teman saya bagaimana? Nanti keluarga saya bagaimana? Nanti rekan kerja saya bagaimana? Pastinya kita dewasa seperti itu. Berpikir dulu sebelum bertindak. Amin. Ya. Saudaraku yang terkasih, jikalau orang dewasa berpikir dulu sebelum bertindak dan mempunyai prinsip dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya melakukan, ini orang yang dewasa. Kalau saya melakukan dosa, firman Tuhan, jangan kita berbuat dosa. Ya kan? Contohnya, anak-anak dalam kitab Taurat dikatakan hormatilah ayah ibumu supaya lanjut usiamu. Anak-anak yang belum dewasa bisa marah dengan orang tua, tidak menghargai orang tua. Itu contoh orang yang tidak dewasa. Nah, itu melihat dari kebenaran firman Tuhan perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah memenangkan kita. Sudah menebus saudara dan saya. Dari lumpur dosa menjadi memperoleh keselamatan. Oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Kalau firman Tuhan mengatakan, jangan kamu berdosa. Tetapi kita melakukan dosa. Judi. Menipu. Mungkin melakukan hal-hal yang negatif, yang mengecewakan hati Tuhan. Main pelacur, narkoba, mabuk, dan sebagainya. Yang membuat Tuhan kecewa. Itu orang yang dewasa melakukan itu. Sudah tahu firman Tuhan mengatakan jangan engkau berdosa. Kita melakukan dosa. Itu contoh bahwa dia tidak dewasa. Tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya. Definisi kedewasaan rohani adalah pertumbuhan yang natural
secara rohani yang kita hidupi setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi dengan kata lain, kita dalam hidup kita sehari lepas sehari, kita harus memperlakukan firman Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kita jatuh bangun, tapi kita mau berusaha untuk menjadi seperti Kristus. Di sini ada beberapa poin untuk saudara dan saya menjadi dewasa. Poin yang pertama, bertekunlah pada waktu menghadapi masalah. Bertekun pada saat menghadapi masalah. Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Saudaraku dan yang terkasih, saudara dan saya harus memiliki iman yang kuat, iman yang dewasa, dan kehidupan kerohanian kita dewasa di dalam menghadapi setiap pencobaan. Amin. Sehingga pada masa pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, saudara dan saya tidak menyalahi orang lain. Tidak menyalahi keadaan. Contohnya, kalau saya menghadapi masalah, nih gara-gara, contoh ya Ci, gara-gara Bu Hani tuh, saya terjadi begini. Tuh gara-gara Pak Titus, coba Pak Titus nggak bikin saya begini. Nah, coba saya nggak kerja dengan Pak Titus, seumpamanya. Contoh, ini contoh. Menyalahi orang lain dan menyalahi keadaan. Itu bukan contoh orang yang dewasa. Ya. Saudaraku, pencobaan merupakan ujian terhadap iman saudara dan saya untuk menghasilkan ketekunan. Untuk menghasilkan ketekunan itu perlu latihan, perlu proses. Enggak segampang membalikan telapak tangan. Proses sedikit demi sedikit. Diproses, dibentuk. Sehingga kehidupan rohani saudara dan saya menyerupai seperti Kristus. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Serupa bukan saya seperti Kristus gitu, bukan. Tapi karakter kehidupan rohani kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Proses demi proses terjadi di dalam kehidupan kita. Maka akan timbul iman yang berkualitas. Amin. Di dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam Yakobus 1 ayat 13, 14 Pak. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Yakobus 1 ayat yang ke 13 dan 14 ya. Oke, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Amin. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Amin. Amin. Orang bisa jatuh ke berbagai pencobaan karena bukan orang lain. Tetapi oleh karena keinginannya sendiri. Kedagingannya yang masih kuat. Kedagingannya yang masih terus melekat pada diri sendiri. Itu yang membuat kita
jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam kehidupan yang merasa tidak puas, tidak cukup dengan gaji yang ada. Mau lebih. Kalau lebih dengan keberadaannya masih boleh. Ya. Tetapi kalau memang tidak mampu tapi memaksa diri, itu membuat kita timbul masalah. Akhirnya saudara dan saya mengalami kesulitan. Karena kedagingannya itu yang terus tidak mau dikikis. Kalau orang yang sudah hidup di dalam kedewasaan, dia harus perlahan demi perlahan mengikis kedagingan itu sendiri. Amin. Mungkin secara manusia kita nggak sanggup. Mana sanggup ibu ngomong bisa, pagem ngomong bisa. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya mampu. Amin. Secara manusia nggak mungkin, berat. Hidup di dalam lingkungan perokok, hidup di dalam lingkungan pelacuran, narkoba. Enggak mungkin saya enggak terseret. Tetapi kalau saudara dan saya berkomitmen, mau mengikis kedagingan demi kedagingan, dalam nama Tuhan Yesus engkau dan saya bisa. Amin. Kita sudah dewasa. Kita harus bertindak bukan seperti anak-anak lagi. Melangkah, bertindak. Kita harus mempunyai action untuk melangkah menuju kedewasaan. Ya. Secara manusia mungkin nggak mungkin. Tetapi dengan kesadaran hati, kerendahan hati kita, minta dipimpin Roh Kudus. Saudara dan saya bisa. Amin. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Jika kita mau dengan kerelaan hati, mau dibentuk, mau dikikis kedagingan demi kedagingan. Sehingga saudara dan saya menuju kesempurnaan. Amin. Seperti Kristus. Kehidupan secara rohani dan jasmani di dalam setiap kita harus menjadi seimbang. Kalau kita tidak mengalami keseimbangan, maka saudara dan saya akan mengalami kesulitan. Susah untuk bergerak, susah untuk maju, susah untuk menuju kedewasaan. Kedewasaan bukan dari usia, tetapi kedewasaan bertanam di dalam kekristenan. Memiliki iman kepada Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau bertekun di dalam Tuhan. Menuju kedewasaan secara rohani. Di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Poin yang kedua. Orang yang dewasa dipercayai hal yang besar. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-22, Pak. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, Amin. amin. Kita mendengar firman, jangan masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Masih bagus kalau ada yang nyangkut. Ya. Apakah saudara dan saya sudah menjadi orang yang percaya memiliki integritas? Dengan kata lain, apakah kita yang telah menjadi jemaat di tempat ini, di gereja lokal GBI Pibel ya Pak, Pipa Blimbing. Apakah sudah menjadi jemaat yang berintegritas di dalam kebenaran firman Tuhan?
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat dari sisi firman Tuhan, dari sisi Alkitab, integritas itu adalah kejujuran. Ya, kita nanti baca dalam Markus 12 ayat 14. Markus 12 ayat 14. Nanti Bapak Ibu boleh baca, belajar dari kebenaran firman Tuhan di rumah. Dan Yesus juga mengajarkan setiap orang harus setia dalam perkara yang kecil. Amin. Maka dia akan dipercayakan perkara yang besar. Nah ini, saya dikasihnya persembahan mulu. Saya dikasihnya terima tamu dulu. Kan gue mau jadi singer. Seumpamanya, di sini nggak ada. Kan gue mau jadi pengkhotbah. Gue mau jadi WL. Setia dulu apa yang ditugaskan, lakukan dengan hati yang sukacita. Amin. Saudaraku yang terkasih, setialah dalam perkara yang kecil. Ada slogan yang mengatakan, seringkali saya kasih apa? Melayani itu bukan suatu beban. Tetapi melayani itu adalah suatu kehormatan. Amin. Karena saudara dan saya bukan melayani gembala. Si Lalahi ini tidak ada apa-apanya. Ibu gembala ini, Ibu Eva ini tidak ada apa-apanya. Tetapi saudara dan saya melayani Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Maka bersukacitalah jika saudara ditugaskan apapun yang ditugaskan, layanilah, lakukanlah dengan sukacita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sudahkah saudara dan saya hidup dewasa di dalam Tuhan? Sudahkah saudara memiliki kejujuran untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Jangan kita datang ibadah, di sini puji-pujian, singernya sudah loncat-loncat, WL-nya loncat-loncat, pengkhotbahnya sudah teriak-teriak, tapi di ujung sana asik main HP. Jangan tersungging. Saya maaf, saya hanya nyerempet. Kata Pak Agam, jangan nyerempet Bu Esther, langsung tabrak aja. Tadi pagi Pak Agam bilang, jangan nyerempet Bu, langsung tabrak aja. Amin. Saudaraku, saya nggak menyimpang ke kiri ke kanan, tetap menuduh satu dengan yang lain, tapi ini kebenaran firman ya. Amin. Saya minta maaf banget ya. Ya, terus ada yang dikasih tugas, enggak, dengar Bu, dikasih tugas ya. Coba si seumpamanya, saya bilang Michelle, kamu tugas ya, Pak Gem ditulis nih. Dikasih tugas, nolak. Enggak dikasih tugas, mau bertugas. Enggak dikasih tugas, akhirnya enggak datang ibadah. Nah, di sini enggak ada. Enggak ada di sini. Tetapi firman Tuhan berkata, saudaraku, ya, kita mendengar firman Tuhan. Jangan hanya mendengar. Dan jangan hanya teori, panjang lebar dengan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, kita harus mau jadi pelaku firman. Amin. Karena kita bukan anak kecil. Saudara dan saya bukan jemaat yang kecil-kecil lagi. Tetapi saudara dan saya sudah menjadi jemaat yang dewasa. Amin. Kita harus dewasa di dalam Tuhan. Amin. Jangan merasa, saya nggak ada apa-apa loh.
Pak Gema maunya yang berduit. Giliran saya sakit, enggak ditengokin tuh. Ditelepon juga enggak, boro-boro datang. Tapi kalau yang berduit, jauh juga didatengin. Curhat. Duduk di belakang selfie. TikTok. Datang ibadah, telat. Ya, saudaraku. Pulang. Belum doa berkat, dia udah pulang. Gimana mau dapat berkat? Ayo, jika ada hal yang melakukan hal seperti ini, saya berharap jangan lagi. Ya, Amen. karena saudara dan saya sudah menjadi jemaat yang dewasa. Ya, jangan iri. Sadar diri ya. Saudaraku, saya tekankan, kalau saudara pulang, belum doa berkat, berkat itu enggak tercurah loh. Jadi dengan kata lain, maaf ya Pak. Ya Bu. Saudara sia-sia duduk di dalam gereja. Karena pas doa berkat, Tuhan mau mencurahkan berkatnya, saudara udah enggak ada. Hilang. Jadi berkatnya dijatuhin ke Lina. Dikasih ke siapa? Bu Stepen. Ya kan, kekasih Pak Titus. Harusnya untuk Pak Nugroho, tapi karena dia belum doa berkat udah pulang, jadi nggak jatuh pada diri dia. Nah, seperti itu. Jadi saya berharap di saat kita doa berkat, kita angkat tangan. Amin. Kita memohon berkat dari Tuhan. Jadi tidak sia-sia Bapak Ibu datang ke gereja. Amin. Saudara kembali ke bisnis, Tuhan memberkati. Ya. Berkat Tuhan pasti tercurah. Saya sekolah di Yayasan GKI. Ibadah, saya datang ibadah itu dulu masa saya SMA ya. SMEA, saya bukan SMA. Kalau gereja itu di GKI itu, seapapun jarum jatuh pun kedengaran. Saya duduk nggak pernah di depan, nggak pernah di tengah, tetapi paling belakang. Belakang saya tembok. Jadi saya di situ saya makan. Iya, saya makan karena masih SMA kan, nggak ngerti apa-apa. Belum dewasa. Tetapi kalau kita sudah dewasa, kita harus memahami. Jangan melakukan hal seperti itu. Itu perbuatan yang tidak baik. Amin. Harus berubah. Sekarang saya udah dewasa. Setiap doa berkat saya angkat tangan. Maka berkat Tuhan ada tercurah pada saya. Amin. Berkat bukan bicara dengan keuangan. Tetapi kesehatan itu berkat. Kedamaian dalam keluarga. Kebahagiaan dalam keluarga. Bisnis lancar. Itu berkat. Berkat Tuhan bukan bicara dengan perihal keuangan. Jasmani. Pada tanggal 15 Juli saya kontrol dan dokter suruh saya ini itu dan pemeriksaan yang panjang lebar. Setiap berapa bulan balik ke rumah sakit Darmais. Menurut tim medis, menurut ilmu kedokteran, penyakit kanker tidak ada obatnya. Menurut pemeriksaan, diagnosa dokter, saya stadium 3. Tetapi pada tanggal 15 yang lalu, dokter berkata, sudah aman.
dari Tuhan. Ilmu kedokteran berkata itu tidak mungkin bisa sembuh. Tetapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, saya sembuh. Dokter berkata aman. Saudaraku, kembali ke firman. Orang yang mempunyai integritas firman adalah apa yang diucapkan dari mulut keluar timbul dari dalam hati. Tidak asal ngomong. Hati dan mulut berbeda. Di mulut ngomong A, dalam hati B. Sindir, menyindir, dan sebagainya. Itu bukan orang yang dewasa. Tetapi orang yang dewasa memiliki integritas dalam firman. Apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang timbul di dalam hatinya. Kehidupan pribadi kita, kehidupan saudara dan saya harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dimanapun saudara dan saya berada, saudaraku harus hidup sesuai dengan firman. Biarlah saudara dan saya terus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, supaya nama Kristus dipermuliakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Untuk firman Tuhan. Saya undang singer WL-nya, tolong. Kita angkat satu pujian. Saudara renungkan firman Tuhan pada siang hari ini, ya. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Apakah saya sudah hidup dewasa di dalam Tuhan? Seberapa lama saya menjadi Kristen? Tidak menjadi ukuran menunjukkan saya seorang yang dewasa. Iya. Dengan sungguh-sungguh saya mohon jemaat merenungkan firman Tuhan dan renungkan lagu ini. Berkata, Tuhan, bantu aku, tolong aku, pulihkan aku. Untuk aku menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menilik setiap hati kami, untuk kami diubahkan, untuk kami mengalami pemulihan, menjadi umat yang dewasa di dalam Tuhan. Emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Katakan Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa, sentuh hatiku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Apakah saudara ada di bagian anak-anak, ataukah saudara menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan? Kau membantu Bejana hati, katakan Bapa, ajarku mengerti. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. kasih yang selalu memberi mengalir. Katakan yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir
Terima kasih Tuhan. Setiap firman yang keluar daripada hamba-hambamu, Engkaulah yang menuntunnya untuk menyampaikannya. Dan apa yang Kau mau di tempat ini, agar semua dewasa dalam rohani. Amin. Waktu kami dewasa dalam rohani, maka kami tidak akan berbenturan dengan satu yang lainnya. Tetapi kami akan semakin mendekat dan semakin harmonis. Karena orang dewasa bisa berpikir sebelum melakukan. Oleh karena itu terima kasih buat firman-Mu, kami aminkan. Dan waktu kami bukan hanya diserempet tetapi ditabrak oleh firman-Mu. Biarlah kami berubah. Amin. Kami disadarkan. Amin. Karena itu penting. Karena perjalanan kami ke depan bukan semakin gampang, semakin mudah. Tetapi banyak pergumulan yang besar. Kalau kami tidak dewasa mulai hari ini, maka kami akan terlewatkan. Kami akan ditinggalkan. Karena siapa yang berjalan kuat, dengan kekuatan Allah dia akan sampai. Tetapi yang berjalan dengan kekuatannya sendiri, karena kemampuan kami terbatas, maka kami tidak akan bisa melanjutkannya. Dan pagi hari ini dan siang, terima kasih kalau hamba-Mu sudah Tuhan pakai menjadi berkat bagi kami. Kami percaya semua kami bersuka cita. Semua kami bersuka cita. Amin. Semua kami bersuka cita. Amin. Kami bersama-sama mendoakan hamba-Mu, berikan kesehatan yang sempurna. Amin. Bahkan suami, anak-anak, menantu, cucunya semua. Biarlah dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan bahagia, sukacita itu yang mereka alami karena mereka setia. Dalam perkara kecil dan perkara besar Tuhan percayakan. Dan kami semua diberkati. Bahkan umat-Mu yang ada di rumah, mungkin hari ini mereka tidak bisa datang karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ataupun mereka karena dalam keadaan sakit, biarlah Engkau sembuhkan. Berikan kekuatan kepada mereka. Dan kami di tempat ini kalau ada yang sakit, ada yang lemah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu waktu kami duduk diam baik-baik mendengarkan firman-Mu, maka ada urapan yang turun dari sorga, yang menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, dan pulang tidak sama tetapi berbeda. Ada semangat yang baru, ada sukacita, ada kesembuhan, ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang kami sembah, yang hidup, yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih buat hambanya Ibu Pendeta Esther Kurnia yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan baik ibadah 1 dan ibadah kedua. Ya, puji Tuhan. Nanti pulang dari sini pasti banyak yang salam Ibu. Mengucapkan terima kasih. Amin. Haleluya. Iya. Kenapa senyum saya bilang banyak yang salam? Ya bersyukurlah, terima kasih buat firman-Nya Bu. Karena firman-Nya itu menyadarkan gue. Haleluya. Iya, tapi kalaupun ibu didiamkan senang aja. Ada saya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat di tempat ini baik-baik semua, itu benar. Ya, saya lihat pertumbuhannya begitu luar biasa. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang mengadakan hal yang luar biasa di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu hari Kamis ada kersel di tempat ini, yaitu dilayani oleh kersel puji syukur. Benar ya? Yaitu jam 7 malam. Jadi semua kersel puji syukur saya mohon hadir. Ya. Ketua kersel puji syukur hadir kada? Nanti disampaikan ya, mungkin dalam keadaan sakit atau dalam keadaan saya enggak mengerti. Tetapi kita berdoa biar dalam perlindungan Tuhan. Nanti disampaikan, diingatkan seperti kersel-kersel yang lain. Mulai dari Senin, ingatkan semua anggota kerselnya biar mengatur waktu. Katakan amin. Amin. Iya, saya bangga dengan kersel yang jauh-jauh biar mereka bisa datang, saya bangga sekali ya, luar biasa. Jadi yang dekat-dekat jangan tidak katakan kamu yang dekat jangan tidak hadir. Haleluya. Oke, malu pada rumput yang bergoyang. Iya, ada petugasnya di situ, sudah ada semua dipersiapkan dengan baik karena kita disaksikan oleh banyak orang. Seluruh dunia melihat kita. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ibadah pertama dan 2 tetap seperti biasa, seperti hari ini jam 8 dan jam 9.
10, saya ingatkan sekali lagi anak-anak kita yang sudah masih sekolah minggu, suruh mereka ikut ibadah sekolah minggu. Ya, biar aman. Katakan biar aman. Biar aman. Ya, petugasnya sudah ada di situ, tidak ada yang salah. Saya udah cek tadi lagi, tidak ada yang salah, udah benar itu. Terus untuk ibadah kaum bapak. Bapak-bapak di sini berikan dulu sorak-sorai, bapak-bapak. Haleluya. Ya, bapak-bapak ada ibadah kaum bapak, bersyukur karena banyak gereja kaum bapaknya tidak ada ibadahnya. Kita sudah ada ini, jadi bapak-bapak silakan bergabung. Biar kita bisa satu pemahaman, ya. Iya, di sini sudah ada di situ semua yang bertugas, tolong diperhatikan, dipersiapkan dengan baik. Ibu-ibu jangan ada yang nguping kalau bapak-bapak ibadah, ya, karena banyak hal yang kita bicarakan tentang ibu-ibu. Artinya biar ibu bahagia bagaimana caranya begitu loh, ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jam 7 malam. Terus pengumuman di situ ada di poin yang ketiga khususnya. Tolong diperhatikan. Ya, bukan colong tapi tolong. Ada semakin semangatnya colong gitu ya. Tolong dilihat nomor 3. Semua pegang warta. Coba pegang warta, yang punya warta pegang nomor 3. Ini harus saya ulangi karena sudah mulai ada yang kendor. Padahal di WA dibuat di situ jangan kasih kendor, tapi orangnya kendor. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, setiap yang bertugas, saya sebutkan nih, doa pembukaan. Siapa yang sering doa pembukaan? Doa persembahan, kolektan, WL, singer, tamborin, panji-panji. Nah ini anak-anak panji-panji nih, masih anak-anak, tidak pernah terlambat mereka dalam doa. Ya, pemusik wajib ikut doa persiapan setengah jam sebelum ibadah. Nah, ini perhatikan. Ini penting. Karena kita akan diurapi di sana. Karena kita ini perlu pengurapan. Karena dibutuhkan dalam ibadah. Kalaupun ada keterlambatan mungkin karena jauh macet. Karena yang dekat gak mungkin macet. Apalagi jalan kaki gak perlu macet. Kalau macet gak bisa ikut doa atau telat. Jangan lupa ketemu dengan Pak Gembala seperti biasanya didoakan dulu ya. Karena kita juga nggak bisa paksakan kalau macet kita harus buru-buru. Jadi nggak pelayanan juga nggak bisa juga karena mereka sudah berusaha. Jadi ketemu Pak Gembala didoakan tetapi jangan tiap minggu itu terlalu. Iya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian itu dalam pengumuman di warta. Terus ada kertas di sini pengumuman diberikan oleh Ibu yang khotbah tadi. Ya, ketua daripada WBI, dikatakan yang pertama bagi ibu-ibu, kok umbi-umbi ini, ibu-ibu yang ada waktu hari Sabtu tanggal 30 jam 7 pagi diharap bergabung dengan ibu-ibu di rumah Ibu Hani atau Bapak Endang, ya, untuk gotong royong masak karena akan ada pembagian nasi kotak kepada mereka yang membutuhkan. Begitu kan? Jam 7 yang tidak tahu rumah Bu Hani lihat di Google pasti ketik aja warung Bu Hani langsung ditujuin di sana ya. Oke, terus yang kedua bagi ibu-ibu yang sudah berkomitmen untuk menabur bahan-bahan sembako langsung hubungi Bu Eka atau Bu Hani. Ya, mana Bu Eka siapa tahu ada belum kenal sama Bu Hani, udah cukup terkenal. Oke, puji Tuhan. Terus untuk bapak-bapak yang bisa ya, yang bisa siapa tahu udah punya rencana Bu kita nggak bisa ini bapak-bapak karena bapak-bapak di sini banyak rencana. Oke, karena biasanya kan kerja jadi untuk liburnya mungkin mereka berlibur, tetapi di sini untuk bapak-bapak yang bisa, ya bapak-bapak ini bisa punya istri atau bisa udah duda itu semua bapak-bapak, ya bawa kendaraan masing-masing motor untuk ikut membagi apa? Iya, membagi makanan. Nasi kotak. Nasi kotak, ya. Tetapi jangan lupa Bu disediakan buat yang ikut siapa tahu lapar. Ntar jadi cemburu, mereka dikasih makan gua kagak kan begitu biasanya kan. Oke, jadi dilebihin saja ya. Puji Tuhan, saya rasa itu aja pengumumannya.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian kita yang ada pada saat ini semua mengalami sukacita, damai sejahtera, dan juga jangan lupa setiap pagi kita ada doa saat teduh jam 4.40 ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang pertama hadir, pertama datang ibadah di tempat ini karena pagi ada yang pertama hadir, saya enggak perkenalkan karena waktu tadi agak panjang ya. Ada di sebelah kiri saya, cepat. Kalau ada langsung berdiri. Oke, setia yang di sini sebelah kanan. Setia semua? Oke, puji Tuhan ya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Setia sampai mati. Amin. Iya, untuk dana Natal kita coba Pak Ketua Natal udah begini-begini dia. Oke, bukakan sebentar. Yang belum berjanji iman, yang sudah bekerja, yang sudah punya penghasilan, ya boleh boleh ditunjuk tangan yang mau menabur seberapa yang Tuhan gerakkan. Karena memang kemarin ketua bilang, Pak memang sih udah banyak tetapi nanti ada yang mau menabur gimana Pak, kata Pak Ketua. Enggak apa-apa, kita persilakan. Karena menabur itu bukan kerugian bagi orang yang tahu. Tetapi bagi yang enggak tahu itu merasa rugi. Ya kita beriman dan setiap pagi kita doakan ini kalau Bapak Ibu boleh lihat, boleh dengar. Kita doakan biar Tuhan bukakan berkat-berkatnya agar iman Bapak Ibu terbukti. Amin. Oke, coba lihat yang sudah membayar dan yang sudah lunas. Oke, mulai dicicil ya. Saya lihat sudah banyak yang cicil juga ya. 50.000, 100.000 cicil saja. Jadi enggak berat nanti. Oke, keseluruhan dulu. Keseluruhannya. Iya, semua sudah ada. Ibu Pebi itu jadi 1 juta Pak. Bapak Ula, Ibu Pebi di beda-bedain. Ya 1 juta. Oh dibedain. Coba lihat Ibu. Oke. Itu Bapak Ula ada di atas. Coba lihat. Lihat. Oke, udah ada katanya. Oke, ini itu ada Bapak Sirait. Oke. Sampai bonyok juga ulang nggak dapat karena ditaruh Bapak Sirait ya. Oke. Ya, jumlah janji iman itu 30.850. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Terus yang sudah melunasi ataupun cicil ya gabung di situ ya. Itu ngomong langsung biar dicatat, nggak apa-apa langsung. Catat. Catat Pak Hari. Banyak nggak? Banyak. Banyak, udah banyak nanti aja lah untuk minggu depan ya. Yang ini aja dulu ya. Oke. Itu sudah masuk 2.550 dan berapa? Jadi masih ada 28.300 yang belum mencicil ya. Bahkan kita percaya ada ini juga tambahannya. Mudah-mudahan sudah semua itu ya lunas ya. Kan mudah-mudahan ya. Jadi Bapak Ibu boleh langsung setor kepada bendahara kita. Coba berdiri bendahara Natal. Nah itu dia ya. Oke, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang mau menabur nanti langsung hubungi saja ke bendahara kita ya. Nanti dicatat. Ya transfer juga. Tetap selalu dikasih ininya ya. Terus kenapa? Ada yang masih mau menabur? Yang belum menabur? Pak Petrus sudah? Belum? Udah ya? Oh udah. Belum 2 kali. Oke, masih ada enggak anak-anak muda yang sudah bekerja? Ada? Kalau enggak ada biar kita tutup dalam doa berkat. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Doa berkat adalah doa pengutusan. Mengutus ke keluarga Bapak Ibu ada damai sejahtera. Mengutus kepada pekerjaanmu di sana diberkati ada mujizat. Oleh karena itu mari kita angkat pujian ini dengan serius. Angkat tanganmu kiranya. Katakan engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas katakan daerahku Tuhan, daerahku dan kiranya dan kiranya katakan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari
daripada malapetaka. Dengan iman katakan amin. Sehingga sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Utuslah kami, sebab pengutusan Tuhan adalah yang terbaik. Karena orang yang Tuhan utus, pasti Tuhan perlengkapi. Oleh karena itu Bapak Ibu aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Amin. Diberkatilah istrimu. Amin. Anak cucumu. Amin. Pekerjaanmu. Amin. Bahkan di bisnismu. Amin. Dan pulang bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus dalam persekutuan yang am yang kudus. Di dalamnya ada sukacita, damai sejahtera, ada pertolongan, dan ada hal-hal yang tidak pernah terpahami oleh karya Roh Kudus. Bapa, terima